Setelah kita mengetahui bahwa ternyata energi panas itu bisa diukur dalam skala dalam besaran suhu ya, dalam besaran suhu. Jadi besaran suhu itu menunjukkan seberapa besar energi panas dalam benda atau lingkungan yang sedang diukur. Nah, itu yang sudah kita sering lihat ya, mungkin di termometer. Kalau dulu waktu COVID pernah pakai termogan yang kayak tembakan itu, ditembakin ke jidat, diarahin ke jidat kemudian ditembak, lalu nanti muncul angka di situ suhunya 33 derajat Celcius. Berarti energi dalam tubuh kalian itu energi panasnya sebesar 33 derajat Celcius. Nah, itu ternyata ada satuan lain yaitu Kelvin. Tadi ada Celcius dan juga ada Kelvin. Apakah dari selain dua tadi ada satuan lain? Oh, ternyata ada. Seperti yang sudah Bapak tugaskan, kalian pelajari ada 4 ya, ada 4 satuan dalam suhu. Jadi untuk mengukur energi panas di suatu benda itu tidak hanya menggunakan Celcius dan Kelvin saja, ada juga satuan yang lain yaitu Fahrenheit dan Reaumur. Sekarang Bapak akan coba mulai dari Reaumur dulu. Nah, untuk Reaumur Bapak kasih perbandingannya dengan Celcius lagi. Kenapa Pak dengan Celcius kasih perbandingannya? Karena kalian kalau di Indonesia itu kebanyakan untuk pengukuran energi panas itu kebanyakan menggunakan derajat Celcius. Makanya Bapak bandingkannya dengan derajat Celcius. Apakah di negara lain ada yang tidak pakai Celcius Pak? Ada. Seperti di Amerika, kalau kalian lihat mungkin channel-channel berita di Amerika itu ketika sedang membahas cuaca atau cuaca itu nanti akan muncul di angkanya itu misalnya 78 derajat F. Bulat kemudian ada tulisan F. Nah, itu berarti Fahrenheit. Itu satuannya Fahrenheit, tidak menggunakan Celcius. Dan di negara-negara lain juga ada yang menggunakan Kelvin, ada yang menggunakan Reaumur. Nah, kalau kita di Indonesia kebanyakan menggunakan Celcius, dan ini juga merupakan satuan yang sudah internasional ya, SI, Satuan Sistem Internasional, yaitu Celcius. Seperti yang sudah kita pelajari di besaran pokok waktu di bab 1. Nah, kembali ke topik, kita akan membandingkan seberapa besar sih kenaikan derajatnya pada seberapa besar kenaikan derajat pada suhu dengan skala Reaumur. Nah, untuk titik bekunya, titik beku air, kita kasih patokan titik beku air itu sama, ini salah, Reaumur R itu sama, yaitu pada 0 derajat untuk Reaumur, itu berarti sama dengan Celcius. Namun bedanya adalah ketika menuju ke titik didih air itu untuk Celcius kan akan bertambah 100 poin atau 100 derajat ya. Nah, untuk Reaumur itu hanya ditambahkan sebanyak 80 derajat saja. Sehingga di sini titik didih air kalau dihitung dalam skala Reaumur itu akan sama dengan 80 derajat Reaumur ya. Nah, akan sebesar 80 derajat. Nah, apa akibatnya atau kedepannya nanti akan bagaimana cara kita mengkonversi perhitungan jika nanti kita mengetahui ada suhu 25 derajat Celcius, itu nanti akan berapa Reaumur ya, seperti itu kan. Ini yang disebut dengan konversi suhu yang Bapak minta untuk kalian pelajari, itu yang seperti ini. Nah, kita lihat dari sini, dari kenaikan derajat suhu dari titik beku air sampai ke titik didih air. Kan kalau kita lihat perbandingannya adalah untuk Celcius itu akan naik sebesar 100 derajat, sedangkan untuk Reaumur itu akan naik sebesar 80 derajat, sama-sama menuju titik didih. Nah, kita bisa sederhanakan, dalam hal ini kita sederhanakan angkanya, kita bentuk sebuah perbandingan. Jadi perbandingan kenaikan suhu dalam Celcius dibandingkan dengan perbandingan kenaikan suhu pada Reaumur itu akan sama dengan 100 banding 800, atau jika disederhanakan coba kita coret ya. 10 dengan 8 bisa kita sama-sama bagi 2 ya, bagi 2. 8 bagi 2 akan sama dengan 4, 10 bagi 2 akan sama dengan 5. Ini akan sama dengan 5 banding 4 perbandingannya. Nah, apa kaitannya perbandingan ini dengan cara mengkonversi?
Nah, ketika kita sudah mengetahui perbandingan ini, kita bisa menentukan konversi suhu, yaitu dengan cara ketika kita ingin mengetahui berapa suhu benda yang ketika dalam dalam satuan Celciusnya itu adalah 25 derajat, kita tinggal mengalihkannya dengan perbandingan yang sudah dibuat ini. Karena yang dicarinya adalah reamur, maka yang dicari itu diletakkan di atas. Kalau kalian pernah belajar tentang perbandingan itu, maka 4-nya ada di atas, 4/5 dikali 25 derajat. Ini dicoret, hasilnya maka akan sama dengan 20 derajat reamur. Apa maksudnya 4/5 ini? Jadi 4/5 itu adalah bermakna bahwa untuk mencari suhu atau untuk mengkonversi suhu Celcius ke reamur, maka kita harus mencari 4/5. Kita hanya mengambil 4/5 dari 25 derajat Celcius, 4/5 dari suhu Celcius yang telah diketahui. Nah, 4/5 dari 25 derajat Celcius itu akan sama dengan 20, atau dalam kesimpulannya bahwa suhu 25 derajat Celcius itu akan sama dengan 20 derajat reamur. Seperti itu. Bagaimana jika dibalik? Diketahui suatu ruangan itu memiliki suhu 40 derajat reamur. Maka pertanyaannya, berapa derajat Celcius ruangan tersebut? Nah, jawabannya adalah untuk mencari derajat Celcius dari derajat reamur yang sudah diketahui, kita hanya perlu mengambil 5/4-nya. 5/4 dari 40 derajat dari suhu reamur yang sudah diketahui. Kok 5/4 Pak, bukan 4/5? Nah, ini karena dalam perbandingan ini yang dicari itu selalu diletakkan di atas. Karena yang dicari itu adalah Celcius, sedangkan Celcius itu di sini ya. Celcius itu perbandingannya 5. Maka kita letakkan di atas di sini 5/4 dikali 40. Itu akan sama dengan, kita coret saja, 5 kali 1 50. Nah, maka jawabannya adalah 40 derajat reamur itu akan sama dengan 50 derajat Celcius.